Sehingga rakyat melihat bagaimana supaya suara rakyat pertama pemilu sebelumnya itu 6 juta suara rakyat hilang, terus kemudian pemilu kemarin 17 juta suara rakyat, suara Tuhan itu hilang, dan bagaimana nanti kalau umpamanya ini tidak dibenahi dari sekarang, itu bisa mungkin bahkan lebih suara rakyat itu hilang cuma-cuma. Itu sebabnya itu perlu dibicarakan secara hati nurani. Harapan ke depan seperti harapannya Pak Gubernur tadi waktu pidato, karena beliaulah yang tahu tentang daerahnya. Jadi kita kadang-kadang suka lupa, kita merasa bisa. Sebetulnya yang lebih bisa dan lebih tahu itu adalah orang daerah itu sendiri. Makanya input dari daerah itu menjadi penting. Makanya seorang gubernur, wali kota, pejabat-pejabat daerah itu menjadi penting kalau dia memberikan semacam warning atau usul-usul yang harus jadi bukan instruksi-instruksi. Kenapa? Yang mengerti tentang daerah itu mereka sendiri gitu, ya. Jadi ini harus kita robah pola selama ini gitu. Jadi bukan hanya sekedar instruksi gitu, ya. Ada pro inisiatif yang lebih lagi. Ya, memang itulah guna dia terpilih. Karena harapan masyarakat, rakyatnya itu adalah mempunyai inisiatif bagaimana mengembangkan daerahnya masing-masing. Dan mereka yang lebih tahu. Gitu. Loh, kalau dia kan terpilih lagi, berarti kinerjanya bagus. Kalau enggak mungkin di Hanura itu terpilih lagi, pasti akan diganti. Kalau dia mungkin terlalu sibuk atau terlalu, ya bagaimana ya, underestimate ya. Nah, itu pasti diganti partai. Kalau gubernur mereka sudah punya mekanisme 5 tahun ya. Kalau partai bisa satu saat bisa diganti. Gubernur tidak, wali kota tidak, pejabat pemerintah yang lainnya juga itu atas dasar komando masing-masing organisasi daripada jabatan itu sendiri. Memang begini, Sekber ini kan baru saja rapat yang dipimpin barusan oleh PBB, non partai. Itu ada 10 partai bergabung menunjuk saya sebagai ketua Sekber itu dari non parlemen. Tapi mereka sedang mempersiapkan, mereka hati-hati tidak mau menyinggung ya keberadaan mekanisme daripada undang-undang itu sendiri. Maka memerlukan satu kompromi yang betul-betul akurat dan bermartabat. Sehingga rakyat melihat bagaimana supaya suara rakyat pertama pemilu sebelumnya itu 6 juta suara rakyat hilang, terus kemudian pemilu kemarin 17 juta suara rakyat, suara Tuhan itu hilang, dan bagaimana nanti kalau umpamanya ini tidak dibenahi dari sekarang, itu bisa mungkin bahkan lebih suara rakyat itu hilang cuma-cuma. Itu sebabnya itu perlu dibicarakan secara hati nurani. Ya, mungkin semua pihak kita akan ketemu dan semua pihak untuk menerima kira-kira apa jalan keluar yang harus dilakukan. Begitu ya.
Minggu, tanggal 2 November 2025. Saya sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat dengan ini resmi melantik saudara-saudari sebagai pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Kalimantan Utara periode 2025-2030 dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana semua terangin dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official iNews. Tantang lagi para tambah sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten-konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.